Ibtu Rudiana dipecat gegara kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum kesulitan hubungi. Keberadaan Ibtu Rudiana kembali dipertanyakan setelah muncul dalam jumpa pers kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki beberapa waktu lalu. Bahkan, ada yang menyebut jika Ibtu Rudiana sudah dipecat lantaran kasus Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat, sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apa bila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Muncul ke publik. Beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah. Tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60. Pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri, Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Ex-Wakapolri bongkar kehebatan Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terbongkar kehebatan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ia disebut mampu mengendalikan satu Polres. Adalah ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno yang membocorkan kehebatan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Ogroseno, Rudiana yang saat itu masih berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogroseno bahwa kasus Vina Cirebon itu merupakan rekayasa. Ogroseno mengatakan, bagaimana mungkin seorang Aibtu bisa melakukan penyidikan tanpa surat perintah. Tanggal 27 Agustus terjadi peristiwa tersebut, tanggal 31 Agustus baru membuat laporan polisi. Ini aturan mana yang dipakai? Saya tidak tahu, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun rupanya berdasarkan wawancara terbaru Ibtu Rudiana,
ia mengaku bahwa yang ia lakukan tahun 2016 itu karena atau berdasarkan persetujuan dari atasannya pada saat itu, yakni Panit Narkoba. Menanggapi hal itu, Ogroseno justru semakin penasaran dengan sosok Ibtu Rudiana. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu polres. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, jelasnya. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Bisa mengendalikan satu polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, kata Ogroseno. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudiana di Polres ini menurut saya sangat luar biasa, kata dia. Sebab menurut Ogroseno, setiap peristiwa harus dilaporkan kepada pimpinannya. Jika melibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Jangan diserahkan ke pangkat yang di bawahnya, tegas Ogroseno. Saya tidak tahu kenapa Kasat sersediam. Wakasat sersediam, apakah mereka tidak katakan kumpul semua, tambahnya. Apalagi, kata dia, kasus Vina Cirebon ini juga tidak dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Ini memang pembunuhan, dilihat dari visum dan foto, kata Elza Syarif. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm Eki dan melihat darah bercucuran. Semua hancur dan rahangnya lepas, karena dia sempat dijahit semuanya, kata Elza. Bahkan saat itu Suroto juga mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. HP tidak rusak sama sekali dan masih berfungsi, tegasnya. Sosok backingan kuat di belakang Ibtu Rudiana. Di sisi lain, di tengah terpaan isu miring dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana membongkar sosok backingan kuat yang selalu melindunginya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sempat disebut-sebut memiliki backingan orang kuat sehingga ia bisa leluasa mengarang cerita di balik kematian Vina Cirebon dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana melalui wawancara pada program acara One on One, Tiffen, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, bermula dari presenter Tisa Noveni bertanya soal kabar simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan. Asumsi orang di luar sana menjadi liar karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu kuasa hukum ternama yang terkenal, ungkap presenter Tiffen, Tisa Noveni, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di-backing oleh orang kuat. Ini benar Pak, tanya Tisa. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Berbicara orang kuat mungkin saya lebih ke Allah ya, tapi orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada, jawab Ibtu Rudiana. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. Apalagi saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pangkatnya Aibtu ya memang pas-pasan. Memang punya kemampuan apa kalau pas-pasan, ujarnya. Kendati demikian, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. Jadi tidak ada ya tudingan soal di-backingin sama orang kuat di belakang yang melindungi sosok Rudiana, kata Tisa. Tidak ada sama sekali, jawab Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aep. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aep. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya.